Setelah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, apa sih rencana berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Milvan, saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang rencana setelah hasil laboratorium dan radiologi sudah terkumpulkan. Baik, sebelumnya kita akan cerita tentang sperma analisa. Apa sih yang nilai daripada sperma analisa? Sebenarnya secara garis umum itu ada 3 kategori yang selalu saya nilai. Pertama, jumlah sperma yang dihasilkan, kemudian daripada gerakannya. Jadi gerakan itu ada cepat, jalan di tempat, dan mati. Kemudian juga morfologi. Jadi ketika ini hasilnya keluar, ini dinilai dan keluarlah diagnosa tentang sperma. Ketika spermanya bagus, ya tidak ada masalah. Kita hanya maintain dengan pemberian beberapa suplemen saja sampai ibunya hamil. Tapi permasalahannya ketika muncul suatu kelainan pada sperma, contoh astenospermia, contohnya terato. Jadi hal-hal itu adalah suatu hal yang harus diobatin. Biasanya saya mengobati gangguan-gangguan di sperma tersebut adalah dalam waktu 6 bulan dengan termin setiap 2 bulan saya pengobatan, saya akan nilai ini evaluasi ini spermanya bagaimana. Kalau spermanya sudah baik ataupun meningkat, artinya kita maintain. Tetapi kalau tidak, kita akan coba untuk menaikkan dosis daripada obat-obatan tersebut. Nah, sampai 6 bulan, misalnya saya tidak berhasil untuk meningkatkan ataupun memperbaiki kualitas spermanya, itu ada pilihan. Salah satunya apakah kita langsung dengan inseminasi ataupun bantuan supaya ibu hamil ataupun bayi tabung. Jadi demikian ya untuk sperma. Kita kembali ke ibunya. Apa yang ibunya kita nilai adalah pertama dari hasil laboratorium hormon profile, kita akan menilai hormon-hormonnya. Sebenarnya dari semuanya itu ada satu yang harus saya perhatikan adalah namanya AMH. AMH itu harus lebih daripada 1,2. Kalau kurang berarti ada masalah. Biasanya saya berikan pengobatan dulu selama 2 bulan, kemudian kita periksa ulang. Nah, kalau tidak juga nanti penanganan lanjutan yang harus dilakukan boleh dilakukan dengan bayi tabung. Walaupun memang harapan itu makin kecil ya untuk keberhasilannya. Tetapi ada satu kasus pasien saya dengan AMH 0,8 pada saat itu dan hamil dengan proses bayi tabung. Kemudian juga adalah HSG. HSG itu adalah untuk melihat saluran tubanya tersumbat atau tidak. Kalau HSG-nya tersumbat, mau tidak mau pilihannya hanya satu, yaitu bayi tabung. Kemudian kalau dia tidak tersumbat, artinya semua hasil laboratorium dikolaborasikan. Yang tadi saya bilang, kita rencanakan untuk alamiah selama 6 bulan. Bagaimana cara memonitornya? Kalau memang semuanya bagus, biasanya saya akan memonitor ovulasinya. Salah satunya adalah melihat daripada kriteria ultrasonografi transvaginalnya dengan menilai daripada sel telur yang ada, kemudian dinding rahimnya. Di sini pertama sekali saya tidak akan melakukan intervensi. Masuk intervensi itu memberikan obat-obatan, kalau orang awam bilang penyubur. Nah, saya akan lihat lagi pas hari ke-10 haid. Kita nilai, ada nggak sel telur yang matur? Jadi ketika saya jumpai sel telur yang matur, saya harus bandingkan juga bagaimana dinding rahimnya. Kenapa? Ketika dinding rahim itu tipis, di bawah 0,6 ataupun 0,7, itu biasanya kegagalan itu sangat tinggi. Kalaupun terjadi kehamilan, lebih banyak terjadi keguguran dari pengalaman saya. Jadi makanya kalau misalnya ada kehamilan dengan pada saat diagnostik saya menjumpai dinding rahim yang tipis, biasanya saya berikan penguat ya, sampai kehamilannya itu bisa bertahan sendirinya. Jadi memang itu dia awalnya tadi pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan sperma analisa merupakan indikator bagaimana rencana program hamil tersebut. Jadi memang ibu-ibu dan bapak-bapak jangan malu, khususnya bapak-bapak ini. Sering sekali yang saya jumpai lebih banyak ibunya yang sadar diri untuk melakukan pemeriksaan. Nah, apa selalu saya tanya, mana suaminya bu? Kata suami saya, dok,
saya duluan aja. Padahal saya perlu sperma analisa itu. Hasil sperma analisa itu untuk mendukung apakah rencana berikutnya. Jadi memang saya sarankan pada pasangan suami istri yang belum hamil istrinya sampai saat ini, ingat tadi, bila usia itu di bawah 30 tahun maupun 30 tahun, ketika sudah kriterianya sudah terpenuhi, sebaiknya menjumpai dokter kandungan terdekat untuk melakukan evaluasi. Bukan hanya USG ya, seperti yang saya bilang tadi, adalah hasil sperma analisa, hasil laboratorium, dan hasil radiologi. Semoga bermanfaat video ini. Di next videonya mungkin akan saya cari lagi hal-hal yang penting yang harus diketahui semua wanita, baik yang belum nikah maupun yang sudah menikah dan membutuhkan informasi tentang hal-hal yang terjadi di obstetri dan ginekologi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap stay di channel saya. Bila Anda belum like dan subscribe, silakan like and subscribe video ini. Semoga dapat info yang dapat mengembangkan atau mengerti tentang keadaan seorang wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Milfan.